Ya. Sadaqallahul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina Khalau. khalau min qablikum masat humul Ba'sa masat humul Ba'sa waddarra Wadarra wa zulzilu hatta yaqulal rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala Inna nasrallahi qarib. Ya. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi Alim. Ya. Sadaqallahul azim. Tasyakkur. عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل
إصلاح لهم خير وإن Salam. تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز Hakim. Ya. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمنة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Sadaqallahul Azim. Yang matanya. Ah. Pak Nasrul. Harus gede. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan Fa'tazilun nisaa fil mahid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع alim. Ya. Sadaqallahul Azim. 224. Itu tolong Pak Asep di upload. Ya, artinya dari ayat berapa tadi ya Pak Asep ya? 211 Pak Nasrul sampai 224. Baca pelan-pelan, direnungi. 11 sampai 24. Tanyakanlah kepada Bani Israel beberapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan.
Allah memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah. Sebentar, bulan haram ada 4 ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Terus? Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka sudah penghuni neraka, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yeah. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Yeah. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman. Ini dalil tentang haramnya menikah lintas agama ya. Ya, haram. Terus? Sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Yeah. Apabila mereka telah suci, cemburilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Subhanallah, banyak sekali ini ya pelajaran-pelajaran ya di ayat-ayat yang kita baca tadi. Luar biasa.
Ya, baik. Agenda kedua adalah doa untuk keluarga. Mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita bermohon di malam ini kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat keluarga kita semua, memberikan rahmat buat kita semuanya. Allah memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita semua. Allah menjaga anak-anak kita, Allah menjaga tauhid, iman dan akidah kita. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita agar kita tetap istiqomah di jalannya. Allah hadiniya wa likulli niyatin sholih wa la hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agenda ketiga, pertanyaan bebas ya. Silakan apa saja kalau ada. Pak Yosef, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sebetulnya hukuman dari yang kemarin selama Mekah, dan pertanyaan dari Pak Muklis mengenai utang ke bank. Kan ada peraturan kalau misalkan meninggal itu lunas gitu ya. Cara tinjauan Syariah itu gimana? Misalkan utang itu masih secara hitung-hitungan belum kembali gitu ya, belum lunas. Itu bagaimana? Iya, dalam transaksi syariat Islam yang penting tidak melanggar 5 hal ya. Yang pertama adalah al-gharar ya, sesuatu yang tidak jelas, gharar. Kemudian al-maisir, sesuatu yang bernuansa judi. Kemudian yang ketiga riba ya, sesuatu yang bernuansa riba. Kemudian yang ketiga al-ghasan, penipuan. Kemudian yang kelima adalah transaksi itu ada kezaliman ya di dalamnya. Nah, prinsip dalam transaksi yang paling pokok adalah antarodin, artinya kedua belah pihak atau lebih itu ada keridhaan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah akadnya itu adalah sesuai dengan syariah Islam. Ya, akadnya sesuai dengan syariah Islam. Nah, utang piutang itu wajib diselesaikan apabila sudah ada akad antara dua pihak atau lebih. Nah, di bank yang konvensional, akad hutang piutang biasanya memang ada prosedur di mana kalau si penghutang itu meninggal, maka automatically hapus ya, terhapus. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan syariat Islam? Di dalam kaidah al-maslah wal mursalah ya, misalnya kayak lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam sunnah, tetapi itu di dalamnya ada maslahat, ada kebaikan secara universal, maka itu bagian dari kaidah hukum Islam. Bahkan al-adah muhakkamah dalam fikih itu ya, kebiasaan yang dipakai oleh orang banyak lalu menjadi kesepakatan, itu juga menjadi hukum, minimal hukumnya mubah. Contohnya peci. Ini peci tidak ada dalilnya. Coba antum cari peci di Al-Quran, nggak ada. Di hadis nggak ada. Tapi ini adalah menjadi adat, menjadi kebiasaan tradisi orang Indonesia. Laki-laki pakai
maka menjadi sebuah hukum. Minimal hukumnya adalah mubah. Mubah itu boleh, bahkan bisa mustahab. Mustahab itu artinya dianjurkan. Nah, transaksi tadi yang di bank konvensional, di mana yang utang apabila sudah wafat itu dihapus, itu juga adalah maslahat. Maslahatnya adalah bagaimana mungkin orang yang sudah wafat dituntut gitu ya. Maka itu bagian dari sub dari ajaran Islam. Setidaknya itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan 5 prinsip dasar transaksi tadi. Kira-kira begitu Pak Yosef. Dengan catatan dari pihak institusi bank itu memang mengikhlaskan bahasa agamanya ya. Seperti begini, Pak Brigadir Joshua kan sudah meninggal. Enggak, ini analogi saja. lalu dicari motif ya, apa motif pembunuhannya? Nah, secara hukum orang yang sudah sudah meninggal itu lokusnya tidak bisa dicari-cari lagi. Maka harusnya selesailah di situ. Ya, Pak Brigadir tadi. Kalau nanti dicari motifnya, kalau si yang meninggal kan nggak bisa berargumen, orang meninggal, ya bisa-bisa aja dikarang-karang lagi kan, dia mau menzinai istri saya dan sebagainya. Lo nggak bisa dihadirkan, dia tidak bisa berargumen, maka itu ditutup. Ya, maka yang dihukum adalah peristiwa pidananya, yaitu dia ditembaknya, kemudian Brigadir E-nya yang disuruh itu sudah mengaku saya disuruh oleh atas. Itu yang menjadi hukum. Jadi jawabannya adalah sesuai dengan tadi keridhaan dari institusi perbankan, maka hutang itu pun dianggap lunas. Begitu biasa. Ya. Ya. Jawabannya panjang ya. Iya, mau dong. Masalah bid'ah. Bid'ah Itu kan terbagi 2 ya. Bid'ah hasanah ya, dan bid'ah yang sayyi'ah ya. Iya. Terus Nah, itu bid'ah itu dibagi 2. Penjelasannya gimana? Jadi Nabi itu kan terawih cuma 2 malam ya. Nah, di malam yang ketiga Nabi itu terawih tapi pulang lagi karena yang ngikutin banyak. Lalu tidak dikerjakan ya, Nabi tidak mengerjakan di masjid. Nah, di masa Sayyidina Abu Bakar mereka mengerjakan sholat terawih itu sendiri-sendiri. Ya, karena mereka tahu itu pernah dikerjakan Rasul, maka menjadi sunnah. Kan definisi sunnah itu kullu, setiap apa saja jaa yang datang min nabi, dari nabi, an qaulihi, baik ucapan beliau, wa fi'lihi, perbuatan beliau, wa takririhi, ya, ketetapan beliau. Maka para sahabat karena pernah melihat Rasul mengerjakan terawih, maka mereka terawih tapi sendiri-sendiri di masjid. Ya, rakaatnya masing-masing. Karena Nabi pun tidak menentukan rakaatnya, kecuali yang hadis dari Bunda Aisyah ya, beliau di luar dan di dalam Ramadan selalu 11. Tapi dengan kualitas yang luar biasa 11 itu, satu rakaat 50 ayat ya. Itu bisa sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi mengetong. Nah, maka ketika zaman Sayyidina Umar ya, beliau beristihad ya, dengan dasar alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Maka Sayyidina Umar itu beristihad bagaimana kalau sholat sebenarnya bukan disebut sholat tarawih, nggak ada sebutan sholat tarawih. Yang penting sholat sunnah di sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, adanya gitu kan. Nah, karena sholat itu dikerjakan dengan penuh santai, maka disebut dengan tarawih dari kata rohah. Ya itu artinya istirahat. Jadi sholat tarawih itu boleh diselingi dengan istirahat dan sebagainya. Nah, kemudian Ka'ab bin Ubay itu sahabat Nabi yang suaranya bagus, hafalannya bagus. Maka Sayyidina Umar mengatakan, Ubay, ya, Ka'ab bin Ubay, tolong kamu jadi imam saja. Jadi imam,
Kita akan sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan maksudnya. Qiyamul Ramadan ya. Kemudian istihad Sayyidina Umar, kita karena sedang semangat-semangatnya ya sholatnya yang banyak saja. Tapi suratnya nggak terlalu panjang-panjang. Maka beliau meminta kepada Ka'ab itu untuk sholat berjamaah, kemudian diikuti para sahabat-sahabat yang lain. Maka Sayyidina Umar mengatakan ya ini hadihi bid'atul hasanah. Ini bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik itu artinya sesuatu yang terkait dengan agama demi menjaga kemaslahatan agama. Contoh Al-Quran. Zaman Nabi belum ada harokat. Boro-boro harokat ya. Tulisan aja nggak ada titik-titiknya kan. Gundul ya. Kemudian ulama beristihad, maka dikasih harakat. Kemudian Sayyidina Utsman beristihad juga untuk mengkodifikasi Quran yang pertama banyak sahabat yang terbunuh ya, kemudian banyak tercecer di mana-mana, maka dibukukan, dimushafkan, dikodifikasikan. Nah, sekarang mushaf Utsmani ini. Tajwid zaman Nabi tidak ada. Maka ada ulama yang beristihad bahwa kalau baca berarti namanya ini samar, bahasa Arabnya ikhfa. Maka disusunlah ilmu tajwid. Ini namanya bid'ah hasanah. Ya. Kalau bid'ah madmumah, bid'ah yang buruk, yang jelek, misalnya talbis ya, mencampurkan ajaran dengan di luar ajaran Islam. Misalnya contoh, tahlilannya bagus, baca la ilaha illallah, baca ayat kursi. Tapi kalau dicampur dengan kemenyan, ya, lalu diyakini kemenyannya itu nanti akan mengundang Nyi Roro Kidul misalnya, itu namanya bid'ah madmumah. Bid'ah yang buruk atau dilarang di dalam agama. Ya. Beduk, zaman Nabi tidak ada beduk. Tapi dulu kan belum ada teknologi speaker ya. Bagaimana caranya supaya orang itu tahu ini waktu sholat kan? Maka zaman dulu orang bikin beduk. Setelah ada teknologi jam, apalagi ada teknologi digital, ya mau dipakai terserah sebagai budaya ya. Kalaupun nggak dipakai ya nggak apa-apa. Begitu menurut contoh-contoh sederhana. Berarti kalau beda hasanah itu boleh. Boleh. Walaupun nggak pernah dikerjakan oleh Nabi. Iya, walaupun tidak pernah dikerjakan. Kayak Abu Hurairah. Itu kalau mau tidur dia pakai tasbih. Nabi tidak ngerjain. Tapi ketika Nabi tahu, Nabi membiarkan, mentakrir, membiarkan. Maka itu disebut bid'ah hasanah. Jadi tidak semua misalnya ini tidak dikerjakan Nabi, berarti tidak boleh, tidak seperti, harus kita kaji dulu, didalami dulu dengan ilmu ya. Jadi kita akan ketemu nanti. Gitu. Begitu Bang Otong ya? Iya. Ini tiba-tiba nanya bid'ah ini. Jadi kalau belum punya dasarnya saya nggak berani jadi jamaah. Jangan ya. Memang ada jamaah yang ya kita hormati mereka. Mereka sangat menjaga ya, orisinilitas atau keaslian ajaran Islam. Ya. Cuman memang harus hati-hati ya pada posisi itu. Hati-hatinya di mana? Kalau menganggap bahwa kita ini paling ahli sunnah, itu nggak boleh. Nabi dan para sahabat tidak pernah menganggap mereka lebih paling sunnah. Tidak. Walaupun mereka ahlinya sunnah kan. Imam Syafi'i misalnya hafal ratusan ribu hadis. Lalu misalnya disepadankan dengan ulama sekarang. Misalnya ulama zaman sekarang. Ya jauh lah. Tapi kemudian seolah-olah Imam Syafi'i itu kayaknya nggak besar-besar amat. Nah itu bahayanya di situ. Kalau kita masuk ke pemahaman yang seperti itu. Tapi kalau kita bisa menjaga adab, walaupun kita tadi masuk ke jamaah ahli sunnah, tapi kita tetap menghargai ulama, menghormati jamaah yang lain, menghargai pendapatnya orang lain, nggak apa-apa, bagus.
Nah, yang dikhawatirkan itu. Lalu kita mengklaim kelompok kita lah yang misalnya yang apa itu ya, yang selamat misalnya. Nah, itu lebih bahaya lagi gitu kan. Maka harus dijaga. Tapi memang kita juga harus menjelaskan kalau memang sama sekali tidak ada dasarnya dalam agama, itu bid'ah yang buruk, harus kita jelaskan. Ya. Ya seperti mohon maaf misalnya kan kita mau nikah nih pakai hitung-hitungan, itu sama sekali tidak ada. Kalau di kampungan ini Apa? sedekah bumi. Oh, sedekah bumi. Kita telusuri dulu. Pertama dari niat dulu. Niatnya apa? Kalau niatnya kita bersyukur, lalu kita bawa nasi, mari kita nikmati nasi di sawah ya makannya, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya si nasi itu disedekahkan kepada penghuni sawah, namanya Dewi Sri, nah itu jelas musyrik, syirik. Itu maksudnya. Yang jelas-jelas bid'ah yang dilarang itu motong kepala kerbau lalu diarungkan ke laut. Apapun alasannya itu sudah jelas bid'ah yang dilarang. Ya. Nah, itu pertama dari sisi kerbaunya. Ya. Apa salah kerbau? Satu ya. Yang kedua, kepala kerbau itu kan daging yang halal yang kita sembelih. Mestinya dikonsumsi ya, menjadi mubazir yang luar biasa. Tapi yang paling parah apabila diniatkan kepalanya itu untuk yang menghuni laut. Nah, itu jelas bid'ah yang tertolak, bid'ah yang mazmumah, yang batil. Kira-kira seperti itu. Maka kita harus punya ilmu untuk menentukan apakah ini bid'ah yang hasanah atau bid'ah mazmumah. Yang paling pokok adalah kita tidak merasa bahwa kita adalah paling ahli sunnah dan sebagainya. Jadi kita mengatur. Ada lagi? Boleh. Fokus saya ini banyak pertanyaan. Gak bisa jawab. Salah satu yang bisa Thailand kemana? Masih di jalan Ustaz. Mas Muklis? Belum ada jalan. Nggak ada info ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan bebas, kita lanjutkan materi kita. Sampai halaman berapa kemarin, Mas? Hah? Ini temannya Mang Otong. Monggo ya kalau mau kenalan singkat coba silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani dari BSD, kerja di BSD, kalau asli saya dari Pandeglang. Kelihatan ngajinya Pandeglang banget tuh. Ini sama dari Pandeglang juga, saudara. Tinggal di BSD juga. Tinggal di BSD juga. Ini di Ayan, kalau Yani di sama di Kelapa Parut. Oh gitu. Kelapa Parut. Di BSD Allah Akbar, lumayan lama ya. Ikut orang keduluan banget, orang yang baru datang sendiri. Pak Sepul Pandeglang bukan? Pandeglang sih Ustaz. Tuh nyambung tuh. Iya. Pandeglang mana? Pandeglang cepatnya tetangga. Ini kita tunggu selesai dulu. Pandeglang mana? Di Menesnya. Menes. Abdi di Mandalawangi. Oh iya. Putri Abi di Menes. Iya dulu. Di sekolah di Menes. Di Malu. Turun dong ibaratnya. Mandalawangi itu pas perempatan ya. Ya terima kasih ya. Memang kalau orang Pandeglang bau-bau santrinya tetap ada walaupun jadi apapun itu.
Saya banyak teman orang panik. Baik, alaman ini ya, Pak Syed. Sampai surat Al-Alaq ya. Terakhir surat apa? Al-Alaq ya. Ya, Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq dan An-Nas. Ini surat yang disebut sebagai Al-Muwazzatain ya. Plus surat Al-Ikhlas. Al-Muwazzatain itu surat ya di mana memang khusus diturunkan sebagai alat untuk memohon perlindungan kepada Allah. Asbabun nuzul surat ini di mana dengan takdir Allah ya, Allah menghendaki sebuah iktibar pelajaran. Rasulullah itu diganggu oleh orang Yahudi ya, Labib bin Aslam itu. Melalui karena dia pernah jadi tukang sisirnya Rasul, jadi rambutnya itu Rasul diambil, lalu dalam petik disihir lah kira-kira seperti itu. Sebagian ulama mengatakan tidak terjadi seperti itu, tapi ulama Mu'tabar Ahlussunnah mengatakan ini sebagai pelajaran sebetulnya. Di Rasul itu pernah disihir itu karena sebagai pelajaran, karena memang terkait dengan turunnya surat ini. Nah, ketika Rasul sudah terkena itu, memang ada beberapa gangguan, antara lain beliau itu ya seperti tidak mengenali istrinya misalnya. Ini pun menjadi ikhtilaf itu para ulama. Tapi saya lebih cenderung kepada ini, memang karena ini sebagai pelajaran ya bisa-bisa saja. Seperti Nabi Yahya dibunuh kan, Nabi Zakaria dibunuh kan, itu kan iktibar. Ada narasinya, itu ada ceritanya. Kalau hanya tahu dibunuhnya ya, jadi kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu tentang bagaimana sosial psikopolitik pada saat itu yang terjadi, nah kita ini bisa memahami bahwa kondisi pada saat itu adalah memang memungkinkan seorang Rasul pun sampai diwafatkan. Nah kemudian setelah beberapa lama Rasulullah SAW kemudian didatangi dua malaikat ya, yang dua malaikat itu berdialog dan Rasul mendengar. Dialognya sederhananya kata malaikat satu, ini hamba Allah terkasih ini sedang disihir. Lalu yang satu mengatakan, di mana sihirnya? Oh, di sumur di sana. Sihirnya bentuknya apa? Al-uqud. Bentuknya uqud itu ikatan-ikatan. Ya. Kemudian setelah malaikat itu memberitahu Rasulullah, kemudian Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk membongkar sumur itu. Ternyata benar sumur itu di bawahnya ada batu ya, batu itu kemudian di bawahnya ada ikatan-ikatan tadi. Maka Rasulullah suruh memerintahkan untuk dibuka, dan ketika dibuka turunlah surat ini. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, sampai kemudian Rasulullah seperti sedia kala, sembuh seperti sedia kala. Maka kemudian pelajarannya, kalau ingin kita terhindar dari gangguan syaitan, salah satu yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya adalah kita membaca Al-Muwazzatain. Itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, minimal setiap mau tidur aja lah kira-kira. Dan disunahkan lagi ditiupkan di kedua telapak tangan. Plus ditambah ayat kursi, lebih sempurna lagi karena ada dasarnya juga yang lain tentang ayat kursi. Lalu kalau punya anak pun yang masih kecil, masih bayi, itu boleh diusap. Itu insya Allah ya, dalam hadis-hadis yang saya disebutkan, Allah akan menjaganya sampai fajar nanti. Ya, ini tentang surat Al-Alaq ya. Al-Alaq. Al-Alaq ini Iqra ya. Al-Falaq. Ya, tentang surat Al-Falaq.
terkait juga dengan hal yang lain, bahwa sekarang sedang viral ya tentang pesulap merah. Yang mengotong pasti tahu lah pesulap merah. Jadi kita kaitkan dengan konteks sekarang ya, terutama konfrontasinya dengan Gus Samsudin. Jadi apapun kalau yang sudah established, yang sudah mapan, kalau diusik itu pasti tidak menerima. Nah, beberapa praktisi supranatural itu kan sudah terang-terangan di YouTube untuk mengingatkan pesulap merah ini. Tapi memang si pesulap merah ini unik ya, masih muda, tapi dia punya keahlian ya yang langka ya. Dan ternyata memang dia mempelajari itu tidak setahun 2 tahun, bertahun-tahun, 18 tahun katanya ya. Ya artinya kita harus hargai walaupun dia masih muda. Dan kalau melihat statement dan pernyataan dari dia bahwa dia tujuannya adalah untuk membuka ya. Karena saya punya pengetahuan ini, saya karena mengingat Allah ya, dia selalu mengatakan Allah ya. Maka saya ingin membuka supaya masyarakat itu tidak tertipu oleh para dukun. Itu tentu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nah, tetapi ada yang sedikit agak khawatir. Apa khawatirnya? Nanti ya lama-lama orang nanti tidak percaya kepada setan, kepada sihir, kepada dukun dan sebagainya ya. Padahal Rasulullah sendiri di surat Al-Alaq tadi asbabun nuzulnya ya, maka kita harus balance, harus seimbang. Kehadiran pesulap merah alhamdulillah itu bagian dari mempersempit ya praktek-praktek yang menipu ya, kira-kira begitu ya. Ya emang dukun itu kan disebut orang pinter ya, karena yang datang orang bodoh kan gitu. Orang pinter nggak mudah. Nah, tetapi sisi lain kita tetap harus percaya bahwa setan itu ada. Setan itu bisa, dia punya 5 kelebihan ya. Dia bisa masuk ke tubuh kita tidak bisa masuk ke tubuh mereka melalui darah ya. Kalau dia disuruh, dia akan masuk ke ginjal, maka akan merusak ginjal. Kalau masuk ke jantung akan merusak jantung. Hanya ada orang yang sakit, medis itu sehat, tapi ternyata sakit. Yang kedua, dia tidak bisa terlihat oleh kita, tapi mereka bisa melihat kita. Nah, itu setan. Setan yang kafir ya. Kalau jin yang muslim enggak. Kemudian yang ketiga, mereka bisa berubah bentuk, kita tidak bisa. Jadi kalau ada tuyul mengotong itu setan. Yang nyebutin tuyul itu tahu siapa ya. Makanya akhirnya se-Indonesia jadi orang menyebutnya tuyul ya. Kalau setan. Bayul enggak? Bayul. Apalagi ada bayul. Dia bisa merubah bentuk. Nah, kemudian yang keempat, setan itu yang kafir tidak akan pernah mati sampai kiamat. Nah, kemudian yang kelima, setan itu profesional sekali. Dia 24 jam kerjanya adalah ya tadi menyesatkan kita. Sedangkan kita menghadapi setan kadang-kadang sewaktu-waktu doang. Dia 24 nyerang kita, 24 jam kitanya santai gitu. Makanya banyak orang kena setan. Ya contoh yang paling gampang, begitu ada azan kan. Nah, sebetulnya orang tidak sadar diserang sama setan. Misalnya sudah mau wudhu, masih lama ini. Udah komat, paling juga 2 menit jalan ke masjid ya. Terus begitu ya. Bahkan yang sudah sholat pun diserang lagi supaya kita ujub, bangga diri dan seterusnya. Itulah setan 24 jam. Ada lagi setan yang khusus, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus menyerang hati. Nah, jadi pesulap merah itu bagus, tapi kita tetap harus yakin ya terhadap yang gaib. Nah, di hari yang gaib itu antara lain adalah tadi adanya setan ya yang kerjasama dengan dukun yang bisa memang mengganggu kehidupan kita manusia. Tapi dengan surat Al-Alaq tadi, Al-Falaq dan Al-Nas dan Al-Ikhlas, insya Allah mereka sejuta pun tidak akan mampu mengganggu kita.
Sejuta setan pun tidak akan mampu apabila kita berlindung kepada yang memilikinya. Yaitu qul a'udzu birabbin nas, ya, aku berlindung kepada Rob manusia, Malikin nas, Ilahin nas, dan seterusnya. Dan surat Al-Falaq tadi. Itu hikmahnya. Jadi mudah-mudahan ya minimal tadi saya bilang kalau mau tidur bacalah. Ya. Setidaknya minimal rumah kita berkah dibacakan Al-Quran. Samping untuk perlindungan tadi. Ya, saya kira itu. Ya, mungkin menambahkan apa yang sudah dijelaskan Pak Yosef saja. Demikian materi kita. Kita tutup pertemuan ini dengan doa. Oh, sebelum doa, kalau saya lihat sudah berjalan pindah-pindah ya Pak Yosef. Iya. Apa kita mau terusin begitu? Maksudnya silaturahim ya, supaya rumah kita berkah juga. Jadi malam ini di rumah saya, nanti malam Sabtu depan apa ditentukan apa namanya? Anak yang siap. Itu gimana? Itu aja ya. Baik, berarti malam Jumat ke depan siapa? Malam Sabtu. Peniurut nih. Saya rencana mau ke Bandung. Malam Sabtu. Oh iya, saya juga besok mau ke Bandung ini, insya Allah. Mau nyari kos juga. Akhirnya biasanya kalau gitu saya suka tidur lebih awal. Oh iya. Baik, jadi mengotong ya. Malam Sabtu yang ada mengotong. Setelah mengotong ke Pak Sepul, setelah ke Pak Sepul Pak Nasrul, setelah Pak Nasrul ke Pak Yosef, terus ke saya, terus nanti ke Pak Ilan, berikutnya Pak Muklis. Ya sementara ini dulu lah. 4. Iya. Berarti gak mau Muklis. Iya. Gitu ya. Urut ya. Dan mohon tolong ke Pak Yosef ditulis di itu. Di grup, maksudnya hasil syuro, musyawarah kesepakatan, pola apa namanya? Nanti bolak-balik begitu aja. Pak Sepul, Pak Nasrul, Pak Yosef. Apa namanya? Jadwal ketempatan rumah. Jadwal ketempatan. Pak Mulis kan udah pernah kan ya? Pak Mulis ya udah pernah. Ya paling Pak Mulis dekat lah. Ya, saya kira itu. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna, ya Allah, sayangilah kami. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Wajburna, tutupi kekurangan kami ya Allah. Warzuqna, karuniakan rezeki kepada kami ya Allah. Wahdina, bimbing kami ya Allah. Wa'afina, sehatkan dari batin kami ya Allah. Wa'fu anna, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.